Mantap. Gimana nih semuanya? Udah siap untuk ibadah belum? Udah dong, Kak. Pastinya udah ya, lihat bajunya udah rapi semuanya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus, berikan adik-adik sungguh-sungguh menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita semangat puji nama Tuhan. Kita gerakin badan kita untuk memuji Tuhan.
kembali lagi bersama kakak Gaby. Nah, kali ini kita mau dengerin firman Tuhan masih tentang Saulus nih. Ingat gak minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Saulus ke Damsyik dan bertobat, bener gak? Nah, kali ini kakak mau ceritain perjalanan Saulus dari Damsyik sampai ke Yerusalem. Penasaran gak? Nah, ceritanya kali ini diambil dari Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke-20 sampai 31. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dan kakak mau bacain ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 31. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan membawa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, itu dia cerita dari firman Tuhannya. Mungkin adik-adik belum ada gambaran gimana sih maksudnya perjalanan si Saulus ini bisa dari Damsyik terus ke Yerusalem juga, habis itu sampai dibawa ke Tarsus. Nah, kita lihat cuplikannya ini sambil kakak ceritain ya gimana ceritanya. Ketika Paulus pertama kali menjadi seorang Kristen, dia diubahkan dari seorang pembenci Yesus bernama Saulus menjadi seseorang yang percaya Yesus bernama Paulus. Segera setelah itu, dia tinggal bersama orang-orang percaya di Damaskus selama beberapa hari. Dan ia mulai berkhotbah tentang Yesus di sinagog, menceritakan bahwa Yesus memang anak Allah. Semua yang mendengarnya tercengang. Bukankah ini orang yang sama yang menyebabkan kehancuran di antara para pengikut Yesus di Yerusalem? Tanya mereka. Dan bukankah dia datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka ke imam-imam kepala? Tapi Paulus semakin besar pengaruhnya, dan orang-orang Yahudi di Damaskus tidak dapat menyangkal bahwa Yesus memang juru selamat. Setelah beberapa saat, beberapa orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh Paulus. Mereka mengawasinya siang dan malam di gerbang kota, sehingga mereka bisa membunuhnya. Tetapi Paulus mengetahui rencana jahat itu. Pada malam hari, beberapa orang percaya lainnya menurunkan dia dalam keranjang besar melalui lubang di tembok kota. Setelah Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba untuk bertemu dengan orang-orang percaya, tapi mereka semua takut padanya. Mereka tidak percaya dia benar-benar sudah menjadi orang percaya. Kemudian Barnabas membawa kepada para rasul dan memberitahu mereka bagaimana Paulus telah melihat Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik dan bagaimana Tuhan telah berbicara kepadanya. Ia juga mengatakan
memberitakan kepada mereka bahwa Paulus telah berkhotbah dengan berani dalam nama Yesus di Damaskus. Paulus tinggal bersama para rasul dan mengelilingi Yerusalem bersama mereka, berkhotbah dengan berani dalam nama Tuhan. Dia bersoal jawab dengan beberapa orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka mencoba untuk membunuhnya. Ketika orang-orang percaya mendengar tentang hal ini, mereka membawanya ke Kaisarea dan mengirimnya ke Tarsus, kampung halamannya. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat-jemaat dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Mereka menjadi semakin besar oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Itu dia adik-adik ceritanya. Mungkin karena cuplikan tadi, adik-adik sedikit ada gambaran ya bagaimana perjalanan Saulus tadi. Dari cerita tadi, kakak mau menceritakan bahwa Tuhan itu selalu mengirim penolong buat kita loh, mengirim teman. Seperti contohnya pada saat di Damsyik, Tuhan mengirimkan siapa adik-adik? Ada yang ingat gak? Buat adik-adik yang jawab Ananias, jawabannya betul sekali. Dan ketika perjalanan yang tadi yang abis diceritain, Tuhan mengirimkan siapa? Barnabas. Jangan lupa ya adik-adik. Jadi Barnabas itu membela Saulus, bukan membela yang jahat ya. Tapi kan karena Saulus sudah bertobat, Barnabas itu membantu Saulus supaya orang-orang percaya kalau Saulus itu benar-benar sudah bertobat dan memuliakan nama Tuhan sekarang. Dan hebatnya Saulus, walaupun dia ditolak dimanapun, bahkan ada rencana-rencana orang-orang yang mau membunuh dia tetap semangat loh memberitakan Injil dan menyebarkan kabar baik. Jadi Tuhan tuh mengirimkan teman buat kita untuk saling melengkapi, untuk mendukung kita, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu dia ya tadi adik-adik. Jadi kalian harus selalu ingat bahwa di saat-saat sulit, Tuhan tuh selalu mengirimkan seorang teman buat kita. Untuk apa? Untuk membawa kebaikan buat hidup kita dan juga buat orang-orang banyak. Kakak mau kasih contoh. Misalnya, kakak punya sereal. Ya, kakak punya sereal. Pasangan yang baik untuk sereal tuh apa sih? Susu jawabannya. Coba kita gabungin. Nah, kalau digabungin, dia akan jadi semangkuk susu dan sereal yang sangat nikmat. Jadi, adik-adik bisa memakan sereal itu sendiri, bisa minum susu itu sendiri. Tapi kalau disatukan, jadi lebih nikmat kan adik-adik? Terus ada contoh lagi, TV. Kalian bisa nonton nggak TV tanpa antena? Bisa ya, tapi gambarnya jadi jelek. Begitu ada antena dan digabungkan, TV itu berfungsi dengan baik. Ada contoh lain adik-adik. Contohnya ada sikat gigi dan pasta gigi. Coba kalau kalian sikat gigi tanpa pasta gigi, bisa nggak? Bisa. Tapi apakah bersih? Nah, akan lebih bersih jika digabungkan dengan pasta gigi. Jadi kita bisa sikat gigi lebih segar, terus gigi kita lebih bersih. Benar nggak adik-adik? Gitu juga dengan tadi Saulus dan Barnabas. Mereka berjalan sendiri-sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan menjadikan mereka satu untuk saling melengkapi dan membawa dampak yang lebih besar. Nah, gitu adik-adik. Jadi, kalian harus bersyukur kalau misalnya punya sahabat-sahabat, teman-teman yang mau menerima kalian di tengah kekurangan kalian untuk saling melengkapi. Nah, begitu juga dengan kalian harus menerima teman-teman kalian dengan segala kekurangannya untuk saling melengkapi dan membawa dampak yang lebih besar. Setuju ya adik-adik? Jadi nggak boleh adanya musuh-musuhan, terus nggak mau temenan sama yang ini, nggak mau yang ini. Karena kita nggak pernah tahu Tuhan tuh punya rencana apa ketika kita berteman dengan orang itu. Oke? Begitu saja firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Yuk keluarin Alkitabnya. Kita keluarkan Alkitab kita. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 15 ayat 7a. Bunyinya, tunggu.
Kakak tungguin dulu deh sampai semuanya udah buka Alkitabnya dan dapat di Roma 15 ayat 7a. Kitab Roma ada di perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru, jangan lupa. Roma 15 ayat 7a. Kita baca yuk sama-sama. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita ulang sekali lagi. Roma 15 ayat 7a. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Amin. Nah, itu dia ayat yang harus kalian ingat. Tuhan aja udah nerima kita, masa kita nggak mau nerima orang lain? Ingat ya adik-adik, kita harus menerima siapapun orang itu. Dan harus selalu bersyukur kalau Tuhan menemukan kita dengan teman yang baik. Kalian harus sangat amat bersyukur akan itu. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat contoh Barnabas yang mau menerima segala kekurangan Saulus. Walaupun Saulus dulunya adalah orang jahat, tapi Barnabas mau menerima dan membantu Saulus untuk diterima orang banyak Tuhan. Tuhan, kami juga sangat bersyukur jika Engkau kirimkan kami sahabat untuk saling melengkapi, untuk membawa dampak yang lebih besar, membawa kebaikan yang lebih besar kepada orang-orang. Tuhan, tolong juga supaya kami mau menerima orang-orang seperti Engkau menerima kami, orang berdosa ini, supaya kami juga mau menerima teman-teman kami yang mungkin berbuat salah, yang nyebelin Tuhan, atau mungkin suka iseng. Kami yakin dan percaya mereka bisa menjadi teman yang baik Tuhan. Terima kasih Engkau pimpin sepanjang minggu ini Tuhan dalam kami berlibur, bermain Tuhan. Walaupun teman-teman kami yang mungkin masih ada yang sekolah, Engkau pimpin, Engkau berikan kecerdasan, Engkau berikan perlindungan Tuhan, kesehatan yang cukup Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati. Petra Kids, balik lagi nih sama aku, Kak Natalia. Kita tuh kreativitas bikin prakarya tuh udah sering ya adik-adik. Gimana kalau sekarang saatnya sains? Oke, sains kita kali ini yaitu membuat hujan warna buatan. Gimana ya cara bikin hujan warna buatan? Lihat aja deh nanti, oke? Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini ada pengaduk, ada minyak goreng secukupnya, lalu ada pewarna makanan, dan ada toples yang berisikan air. Oke. Langkah pertama, adik-adik tuangkan minyak ke dalam toples yang berisikan air. Tunggu sebentar. Oke. Lalu adik-adik ambil pewarna makanan. Adik-adik tuang ke dalam sini. Tunggu beberapa saat. Adik-adik tunggu. Ketika adik-adik menunggu dan pewarna itu akan jatuh seperti hujan. Seperti hujan. Ini kita buat hujan warna buatan ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa tambahin lagi kalau warnanya menurut adik-adik kurang. Kalau lama, adik-adik bisa tekan di bagian warnanya.
buatan. Oke. Itu dia tuh, hujan warna buatan. Oh iya, aku juga punya penjelasannya nih adik-adik. Ini dia. Nah itu dia adik-adik penjelasannya kenapa bisa terjadi hujan warna buatan. Oh iya adik-adik, aku punya cuplikan buat kreativitas minggu depan. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat kreativitas adik-adik. Dan oke adik-adik, sekarang kita memulaikan aktivitas kita. Pertama-tama adik-adik bisa siapkan alat-alatnya. Ada gunting, ada double tip, ada juga crayon. Dan di sini juga ada awan. Dan di sini ada kertas origami yang berwarna biru dan ada kertas putih. Dan kita warnain hijau. Oke, nanti dan akan berbentuk seperti ini. Nah itu kreativitas buat minggu depan adik-adik. Disiapin ya alat dan bahannya. Oh iya, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.